Selamat malam para pemirsa Dhamma TV yang saya hormati. Salam bahagia, sehat, dan semoga Anda semua selalu dalam keadaan selamat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai menghormat kepada yang layak untuk dihormat. Sang Buddha memang bersabda di dalam Manggala Sutta, Pujaja pujaniatang itang manggala mutamang. Mutama itu utama. Jadi ada tiga komponen. Yang satu adalah diri kita, yang kedua adalah yang layak untuk dipuja, dan yang ketiga adalah cara memujanya. Tentu bahwa kita itu menghormat kepada siapapun juga. Jangan hanya menghormat kepada orang yang lebih tinggi dari kita, tetapi juga kita harus menghormat kepada orang yang setara dari kita, dan juga menghormat kepada orang yang ada di bawah atau di bawah level kita. Semuanya harus kita hormati. Tinggal sekarang bagaimana caranya. Orang Jawa itu sangat, atau bahasa Jawa itu sangat indah. Kalau kita menghormat kepada orang lain yang lebih tua, katanya sudah tidur, bahasa Indonesia cuma satu, karena egaliter. Bahasa tingginya adalah sampun sare, itu menghormat. Kemudian bagiannya wis turu, ya, sampun tilem, itu sangat beda sekali. Itu adalah cara Jawa yang mempunyai gaya sopan santun yang berkaitan dengan budaya Jawa maupun agama. Tahu tata susila. Jadi penghormat itu kita harus tahu saya itu siapa dan siapa yang saya hormati. Tentu yang paling tinggi yang harus kita hormati itu adalah yang maha suci, yang maha pengasih, dan lagi maha penyayang. Apapun namanya, yang katakan Tuhan atau Allah atau apapun juga. Yang kedua tentunya yang sangat kita hormati itu adalah para nabi, para guru suci. Mengapa demikian? Oleh karena mereka adalah lebih baik dari kita. Apapun juga dia bagaimana. Oleh karena itulah maka Bapak Presiden, Menteri Agama, para gubernur, menteri juga kalau bertemu dengan umat Buddha dalam suatu pertemuan umum selalu mengatakan Namo Buddhaya. Artinya Namo itu saya menghormat. Ya, tentunya dengan hati yang tulus, penuh rasa kepada Buddha. Mengapa demikian? Karena pasti Buddha itu lebih baik daripada kita semua. Perilakunya, pangkatnya memang beda. Karena itulah maka mereka tidak merasa jengah, yang merasa tidak enak untuk mengatakan Namo Buddhaya. Karena Buddha perjuangannya hebat. Kita tidak mungkin mampu menyamakan perilaku kita, perjuangan kita seperti perjuangan dari Buddha Gautama yang menyiksa diri selama 6 tahun, berpuasa, kemudian bermeditasi di bawah pohon Bodhi sampai mencapai pencerahan sempurna, dan 45 tahun lamanya berkeliling ke seluruh India, ya, di dalam membabarkan Dharma. Dan kita tahu beliau adalah putra mahkota, anak raja besar. Lah kita ini kan bukan. Oleh karena itulah maka para menteri, presiden pun bersedia mengatakan Namo Buddhaya. Tentu ini adalah penghormatan yang paling tinggi. Cara menghormatnya pasti berbeda-beda antara agama satu dengan agama lain, antara paham agama satu dengan paham agama yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Dipastikan berbeda, tetapi esensinya adalah to pay respect. Ya, memberikan penghormatan yang paling tinggi secara fisikal. Jadi kalau kita menghormat secara fisikal dengan cara bersujud atau cium tangan, apakah itu sungkem, ya, itu semua adalah masih kulit, belum intinya. Tapi yang penting kalau di kerajaan, ya, di istana, ya, Jogja pun Solo, kalau menghormat raja itu bagi orang dalam adalah mencium dengkulnya Sri Sultan. Kalau di Solo lain lagi, mencium kalau keluarga istana jempol kaki Sri Susuhunan. Bagi orang tertentu, wah, itu sangat tidak bagus. Bagi orang lain itu adalah bagus. Itu semua adalah sebenarnya adalah kulitnya, bukan intinya. Kita merasa srek yang mana untuk kita pakai. Zaman dahulu kita lihat kalau kita lebaran, ya, dengan orang tua itu semua pada jalan jongkok, kemudian sungkem, kemudian mungkur. Sekarang tidak ada lagi. Lebih banyak adalah orang-orang itu
langsung menghormat begini saja, anjali, kemudian cium pipi, cipiki, gitu, itu sudah berubah, zaman juga berubah. Jadi penghormatan itu sangat penting sekali untuk menentukan saya di mana dan siapa yang akan kita hadapi. Barulah kita menyesuaikan cara penghormatan kita. Penghormatan itu tidak cukup dengan orang-orang yang lebih tinggi. Dengan sahabat-sahabat yang setara pun kita harus lakukan dengan mengatakan hai, apa kabar, hello, dan sebagainya. Saya juga biasa pada waktu sebelum jadi biku menjadi seorang karyawan, membiasakan diri menghormat, menyapa dalam bentuk sapaan kepada office boy, kemudian kepada pembersih WC, ya, cleaning service. Kalau kita masuk WC, saya selalu menyapa. Sampai sekarang pun kalau saya turun dari bandara, masuk WC, saya selalu mengangguk kepada pembersih. Itu orang kecil pun perlu untuk dihargai, perlu untuk dihormati. Karena apa? Sesama manusia. Barulah diketahui itulah harkat kita. Kalau kita suka mendongak, tidak memperhatikan orang lain, menganggap orang lain itu rendah, itu adalah kita yang rendah. Tergantung dari kita sendiri. Kalau kita menghormat dengan cara rasa hormat, membuat itu diri kita menjadi orang yang tinggi, patut untuk dihormat. Nah, kehormatan itu memang tidak cukup hanya dari segi fisik, tetapi juga sangat penting untuk melihat bahwa hormat itu juga secara esensial. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa penghormatan yang paling tinggi kepada Buddha itu bukan hanya dengan fisik, dengan sujud, dengan anjali, mempersembahkan bunga, mempersembahkan lilin, mempersembahkan air dan dupa. Itu bukan tertinggi, itu masih kulitnya. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa penghormatan yang paling tinggi itu adalah dengan melaksanakan apa yang diajarkan, dengan rasa cinta kasih dan welas asih kepada siapapun juga, tanpa membeda-bedakan. Karena semua itu, kita tuh bahasa Jawanya adalah, kita itu adalah sebenarnya titah, bahwa saya menjadi manusia di dunia ini adalah suatu titah yang menjalankan suatu fungsi tertentu, tugas tertentu, adalah tugas kemanusiaan yang adil dan beradab untuk kebahagiaan lebih banyak orang. Itulah yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu nanti kita akan membahas mengenai isi daripada penghormatan itu. Para pemirsa yang saya hormati, siapakah yang kita harus hormati? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dihormati itu dari semua lini, semua tataran, dari yang terutama tertinggi sampai terendah. Yang tertinggi ya dipastikan Tuhan, para nabi. Yang ketiga itu adalah orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita. Itu jangan dilupakan. Bentuknya itu nanti kita akan bahas. Orang tua maupun mertua atau tetua, tetua adat, tetua masyarakat. Baru yang ketiga itu adalah para sahabat maupun kerabat. Baru yang keempat adalah mereka yang perlu dihormati, layak untuk dihormati, orang-orang yang tatarannya lebih rendah dari kita. Apakah cukup manusia-manusia itu saja? Di dalam ajaran Buddha tidak cukup. Kita juga harus menghormati alam yang ada di lingkungan kita, ya, udara, air, tanah, itu juga harus kita hormati. Dan itu juga ada aturan-aturan cara menghormati udara. Jangan mengotorinya, jangan menghancurkan tanah, jangan air dengan sampah-sampah dan sebagainya. Karena mereka itu telah menghidupi kita, maka kita pun wajib menghidupi mereka. Kita juga harus menghormati binatang-binatang yang ada. Zaman dahulu, ya, kalau sudah lebaran, habis lebaran ada rioyo kupat, masih ada rioyo untuk binatang. Ya, binatang-binatang itu dikalungi kupat di desa-desa itu. Mungkin sudah luntur sekarang. Binatang-binatang itu juga perlu, karena apa? Kita hidup juga dibantu oleh binatang-binatang itu. Karena itulah maka di dalam agama Buddha masih ada satu lagi yang kita harus
hormati. Makhluk-makhluk yang tidak tampak di sekitar kita, siapapun juga itu juga harus kita hormati dan kita hargai. Di dalam agama lain juga kalau kita masuk rumah orang, mesti uluk salam kepada mereka yang tinggal di rumah yang tidak nampak. Nah, ini keseimbangan penghormatan ini semuanya juga harus kita lakukan. Nah, bagaimana sikap Sang Buddha ini di dalam menghargai penghormatan? Apakah Buddha yang dianggapnya makhluk yang terbaik, ya, tersuci, ya, dibandingkan kita ini menghargainya? Setelah Sang Buddha itu bertapa selama 6 tahun, kemudian duduk di bawah pohon Bodhi dengan tekad tidak akan beranjak sebelum tercapainya pencerahan sempurna, atau dalam agama lain itu dia akan memperoleh wahyu, ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia berdiri menghadap pohon Bodhi yang telah menaungi beliau dari kepanasan, dari kehujanan, dari angin dan sebagainya. Beliau menatap pohon Bodhi selama 7 hari tanpa berkedip. Anda bisa coba 1 jam melihat pohon depan Anda tanpa berkedip, rasanya seperti apa. Tetapi Sang Buddha melakukan 7 hari, 7 malam, memandang pohon Bodhi dengan rasa terima kasih bahwa pohon ini telah menaungi saya, mendampingi saya siang malam tanpa mengharapkan apapun juga dari saya. Ini keikhlasan dari menerima sesuatu dari pihak lain, apakah itu manusia, apa itu binatang, atau ke alam. Karena binatang pun bisa mencintai kita, tanaman-tanaman pun bisa menyayangi, mencintai kita, dan berdampak sangat-sangat positif. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha, tahu berterima kasih. Katanya itu adalah kita sebagai manusia, bukan binatang, yang tahu terima kasih terhadap apapun juga yang diberikan oleh pihak lain, apakah manusia, binatang, ataupun makhluk-makhluk yang tidak tampak yang di sekitar kita. Kita harus berterima kasih, memberikan salam kepada mereka. Kemudian beliau selama 7 hari itu menatap pohon Bodhi. Maka itulah merupakan penghormatan awal umat Buddha, di samping kepada Buddha juga kepada pohon Bodhi yang telah menaungi. Karena dengan kesatuan antara Buddha dan pohon Bodhi, maka terdapat pencerahan, enlightenment, ya, pencerahan. Ini adalah cara beliau menghormat. Hanya berdiri tegak, rasa hormat yang penting adalah hatinya, bukan fisikalnya. Inilah contoh yang paling utama dan pertama dari Sang Buddha di dalam menghormat pihak lain. Para pemirsa yang saya hormati, dalam episode sebelumnya saya utarakan mengenai menghormat atau sembah. Sembah secara raga. Kalau Jawa mengatakan sembah rogo. Cara menghormat secara fisik, ya, apakah itu tabik atau ke anjali, apakah sujud, ya, atau manembah, itu masih sembah rogo. Menghormat yang lain yang adalah sembah roh dengan cara rasa. Itu apa? Memberikan puji-pujian, membacakan doa-doa, syair-syair dan sebagainya. Itu juga adalah cara menghormat. Di dalam agama Buddha kita membacakan parita-parita suci. Artinya parita itu adalah syair-syair perlindungan. Dengan keyakinan yang ada, dengan fisikal yang ada, kita mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaitu kita salah satunya itu dari kekuatan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang dalam bentuk urutannya, yang pertama itu adalah penghormatan kepada Buddha, yang kedua adalah memohon perlindungan kepada Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Barulah yang ketiga kita membacakan syair-syair ajaran-ajaran beliau yang kalau kita laksanakan itu akan memberikan perlindungan kepada kita. Kita akan disayangi orang banyak, kita akan dihormati orang banyak, kita akan didukung orang banyak, dan ujungnya adalah rezeki kita juga akan mendapatkan banyak karena kita baik budi kepada orang lain. Ini yang ketiga. Jadi membaca syair-syair itu tidak lain adalah untuk mengingatkan kita agar berlaku yang lurus,
Barulah kemudian sembah yang ketiga adalah tadi sembah rogo, sembah roso. Yang ketiga adalah orang lain mengatakan sembah suksmo. Yaitu apa? Melaksanakan ajaran itu secara tulus dan konsekuen. Apa yang diajarkan? Ini intinya. Sang Buddha mengatakan percuma Anda itu menghormat kepada saya, kita itu dengan bahasa kasarnya itu jengkang-jengking, tetapi tidak melaksanakan yang memberikan manfaat pada orang lain. Jadi melaksanakan ajaran itu merupakan pengewejantahan, penghormatan kita kepada yang layak untuk dihormat. Agar apa? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berasosiasi dengan manusia, dengan binatang, tumbuh-tumbuhan maupun alam dan makhluk sekitar, makhluk yang tidak tampak sekitar, ada kehidupan yang harmonis, ada kehidupan yang tolerans. Untuk apa? Manfaat dan kebahagiaan lebih banyak orang. Itu yang kita utamakan. Sehingga apa? Kita hidup damai dan bahagia. Peace, harmony, peace and happiness. Jadi rukun, harmonis, dan bahagia. Itulah yang akan diperoleh dari cita-cita daripada semua makhluk yang sangat didambangkan. Nah, Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara melaksanakan apa yang beliau ajarkan agar ada manfaat, damai, dan bahagia bagi orang lain. Nomor satu adalah jalankanlah dana, zakat, fitrah, sedekah, ataupun apapun namanya dalam setiap agama, dengan tulus dan ikhlas, dengan kualitas yang prima. Hendaknya dana ini diberikan dengan tulus. Karena apa? Karena keyakinan kita kepada hukum karma, pada hukum dharma. Sopo nandur mesti ngunduh. Siapa yang menanam, dampaknya ada. Nandur kebaikan, dapat kebaikan. Nandur keburukan, ya dapat keburukan. Kita tinggal milih. Kita mempunyai kuasa untuk memilih. Kebebasan kita tergantung daripada akal dan budi kita. Mana yang kita pilih? Ini adalah ajaran yang pertama mengenai dana. Untuk bisa melakukan dana, tidak perlu harus kaya raya dulu. Duitnya sedikit pun diberi. Sang Buddha mengajarkan seorang biku yang tidak memiliki harta, kalau menerima dana makanan dari umat, hendaknya lihat biku yang lain. Kemudian apa? Meskipun terimanya sedikit, berikanlah sebagian dari sedikit itu kepada teman yang lain, agar mereka pun bisa menikmati kebahagiaan apa yang kamu peroleh. Jadi tidak harus kaya baru bisa berdana. Yang menengah, yang besar. Yang penting adalah ketulusan dan keikhlasan tanpa kita mengharapkan apa-apa. Itu adalah pelaksanaan dharma yang mendasar. Orang jahat pun bisa berdana. Orang baik pasti bisa berdana. Para pemirsa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai penghormatan. Apa ada orang yang tidak patut kita hormati? Nah, di sini kalau kita sebagai manusia biasa yang masih penuh dengan kekotoran-kekotoran batin, pasti kita mengatakan ada orang yang tidak patut kita hormati. Yaitu siapa? Mereka yang tidak menjalankan sila. Itu tidak layak untuk kita hormati. Tetapi tidak boleh kita benci. Kita tidak boleh menyingkirkan mereka. Tetapi mereka itu kalau bisa atau kalau kita mampu mendekati mereka, menyadarkan mereka, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, kemaslahatan ya bagi orang banyak. Tidak perlu karena kalau maka itu adalah dia dengan saya. Tetapi kalau kita penuh dengan welas asih dan kasih sayang, mencoba mendekati mereka dan mengajak kepada kebaikan, itu sangat luhur sekali. Mereka yang tidak layak untuk mendapatkan penghormatan yang layak, itu karena melanggar sila. Sila yang pertama itu adalah suka membunuh. Apakah membunuh makhluk lain, ataukah membunuh pemikiran-pemikiran orang lain, membunuh aktivitas orang lain, itu adalah juga tidak layak untuk kita hormati. Ya. Tetapi tidak perlu kembali kita benci. Nah, orang-orang yang suka menyakiti secara fisik atau menyakiti secara ucapan, memfitnah, membuli, ya, kemudian menyatakan, wah itu
ucapannya atau tindakannya itu bohong, ya ada kata-kata lain yang lebih indah yang bisa diterima orang banyak. Karena ucapan yang baik dan ucapan yang benar itu juga menentukan. Kemudian yang ketiga, yang tidak layak dihormati orang yang suka berzinah, yang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Yang ketiga adalah keempat itu adalah mereka yang melanggar sila yang kaitannya dengan ucapan. Mereka yang suka bohong, penyebar hoax, fitnah, adu domba, gosip dan sebagainya, itu tidak layak untuk mendapatkan penghormatan yang layak. Kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Para pemirsa yang saya hormati, bagaimana cara Sang Buddha menghormati orang lain? Karena beliau adalah orang yang kita anggap tertinggi, termulia, teragung. Setelah beliau mendapatkan pencerahan agung, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, menghormati kepada pohon bodhi. Pohon pun harus dihormati. Karena itu kita pun juga mempunyai kewajiban menghormati lingkungan hidup. Jangan menghancurkan, jangan merusak. Kita lihat kalau lingkungan itu sangat adem, ayem dan sebagainya, hijau royo, itu sangat indah. Cara kita menghormatinya itu sebagai seorang Buddhis. Karena itu para biku tidak boleh memetik tanaman, menghancurkan, memotong, kencing di air yang mengalir. Semua tidak boleh, harus menghormati. Yang kedua yang beliau lihatkan, pengetahuan yang saya dapatkan ini, apa saya mau nikmati sendiri atau kita berikan kepada orang lain? Itu penghormatan. Seringkali kita itu orang gelarnya tuh waduh sederet. Sampai 5, 6, ada yang 15 masuk muri. Untuk apa? Sang Buddha mengajarkan, kalau kita memperoleh pengetahuan apapun juga, maka hendaknya diberikan kepada orang lain sebagai penghormatan kepada ilmu pengetahuan itu sendiri dan penghormatan kepada guru-gurunya yang telah mengembangkan kita untuk mendapatkan pengetahuan itu. Berikanlah kepada orang lain agar mereka pun dapat menikmati ilmu-ilmu yang kita miliki itu, agar dapat merasakan dan meningkatkan diri pribadinya, baik material, intelektual, maupun spiritual. Itu yang kedua. Maka Sang Buddha melihat dengan batin-batinnya, siapa yang kira-kira masih layak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang saya dapat ini. Maka beliau lihat gurunya yang awal, gurunya yang tatarannya masih di bawah beliau. Beliau akan memberikan supaya mereka pun akan mencapai tingkat kesempurnaan yang tertinggi, Alara, Kalama, dan Udakara Buddha. Tapi beliau melihat, waduh, baru saja mereka meninggal dunia, tidak bisa menikmati dharma yang saya ketemukan ini. Kemudian dia lihat orang-orang lain siapa yang pantas dan layak untuk mendapatkan pengetahuan sejatinya. Maka beliau melihat, oh ada 5 pertapa, bekas sahabat-sahabatnya dulu yang telah meninggalkan beliau, memurtadkan, dianggapnya murtad karena sudah melanggar aturan-aturan kepertapaan. Beliau masih dengan cinta kasihnya, saya akan berikan kepada mereka agar mereka dapat menyempurnakan paramitanya, menyempurnakan kebijaksanaannya, dan bisa membebaskan diri dari alam samsara. Itulah yang pertama kali beliau memberikan penghormatan. Dan karena beliau rasa hormatnya kepada anak-anak mantan teman seperjuangannya, pada waktu bertemu pada bulan Juli, Purnama Siddhi, bulan Asada, bertemu di Isipatana, maka mereka teman-temannya itu menghormat kepada beliau. Semula mereka menolak, sudah murtad, buat apa dihormat, biarkan aja dia begitu. Tetapi melihat kerendahan hatinya, cinta kasihnya, dan rasa sayangnya dan senyumnya, mereka mendadak langsung bersujud di depan Sang Buddha, menata tempat duduknya, dan menyatakan diri ingin mendapatkan dharma yang diperolehnya. Tidak perlu hanya fisikalnya kita menyembah, tetapi dengan rasa hormat kita sapa mereka, kita dukung mereka. Dan yang ketiga juga rasa hormatnya ada yang ketiga itu adalah bagaimana beliau
ketemu dengan Raja Bimbisara. Pada waktu itu Raja Bimbisara menahan beliau, jangan menjadi biksu, jangan bertapa ke hutan, lebih bagus jadi raja. Tetapi Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gautama mengatakan, saya akan kembali ke sini untuk menghormat kepada Anda, Raja Bimbisara, setelah saya tercapai cita-citanya. Itu juga caranya demikian. Itu adalah cara-cara. Dan dalam banyak kisah beliau, mereka yang membenci beliau pun akan disapa dengan baik, diupayakan untuk kembali menjadi orang yang penuh dengan welas asih dan kasih sayang. Beliau menyadarkan orang lain tidak dengan kekerasan, tetapi dengan welas asih, dan berusaha memahamkan bahwa perbuatan mereka itu tidak patut dan harus diluruskan. Di dalam ajaran Dharma selalu non-violence. Jangan memusuhi orang yang tidak suka kepada kita, tapi berilah kasih sayang supaya mereka itu lurus. Demikian bagian daripada episode ini. Para pemirsa yang saya hormati, kita lanjutkan pertemuan kita. Dengan melihat ajaran itu, pujanianang etang manggalamu tamang, pujalah, hormatilah orang yang layak dihormati, itulah ada berkah termulia. Apa manfaatnya atau berkahnya? Berkah itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu pasti memberikan berkah pada kita kalau kita menanamkan benih-benih berkah mulia, antara lain menghormat orang lain. Nah, keuntungan apa di kita menghormat orang lain? Orang lain itu merasa senang karena mendapatkan kedamaian dan kehormatan orang lain. Itu adalah pemberian yang bukan material, yang ringan, murah, tapi lebih bernilai daripada barang. Mereka merasa saya dihargai, saya dihormati. Ujungnya apa? Orang itu menganggap, oh, orang itu adalah orang yang baik, good-hearted person, orang yang baik hati. Nah, kalau orang baik hati, itu akan patut menjadi sahabat saya, patut menjadi kawan saya. Kisah para nabi yang lain juga demikian. Ya, meskipun dicaci, maki dan sebagainya, tetap sabar, karena sabar adalah bagian daripada penghormatan kepada orang itu, mau mendengarkan. Nah, keuntungan tadi itu adalah kita dianggap, dirasakan sebagai good-hearted person, kita menjadi sahabat yang baik, sahabat yang layak. Kalau kita menjadi sahabat yang layak, maka yang ketiga adalah kita memiliki sahabat dimanapun juga, yang tampak maupun tidak tampak. Burung-burung, binatang, alam pun itu akan merasa gembira dengan kehadiran kita. Aura kita itu akan memancar kepada lingkungan. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka ujungnya adalah apa yang saya perbuat pada mereka. Tidak cukup dengan gesture, tidak cukup dengan gayanya yang menyenangkan, ya, menghormati, tetapi juga apa yang bisa saya perbuat selanjutnya. Nah, dengan apa yang bisa saya perbuat selanjutnya ini, maka kita itu akan menjadi orang yang bisa dipercaya, karena kita memegang sila. Kita tidak pernah menggunakan kekerasan, ucapan, pikiran, dan sebagainya, dan kita juga selalu menjaga ketentraman orang lain. Dampaknya apa? Kita dipercaya. Kalau kita sebagai orang bisnismen tidak dipercaya oleh konsumen, habis masa depan kita, habis perusahaan kita. Tapi karena dipercaya orang lain bahwa kita memberikan produk yang bermanfaat orang lain, bukan produk yang kadaluarsa, yang kemudian di-reworks dan sebagainya, yang seperti kita lihat di televisi, kita juga memberikan pelayanan yang terbaik dengan harga yang tidak menipu, maka konsumen itu akan datang semua. Di pekerjaan demikian juga, bos akan senang dengan kita karena apapun yang diperintahkan oleh atasan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa kita harus minta lagi sesuatu. Kita akan menjadi good-hearted person, orang yang baik hati. Kedua, orang yang bisa dipercaya. Dampaknya kita itu punya sahabat yang banyak. Kalau sahabat yang banyak itu dapat kita kelola seterusnya, mereka akan mendukung usaha-usaha kita. Dan kalau mereka mendukung usaha kita,
otomatis rezeki kita akan lancar adanya. Kalau rezeki kita sudah lancar, sudah cukup, jangan dilupakan. Sebagian dari rezeki yang kita dapat itu kita kembalikan kepada masyarakat. Kita kembalikan kepada orang-orang di sekitar kita agar semuanya ikut mangayu bagyo. Itulah yang dikatakan gotong royong. Sama-sama digotong, sama-sama diroyong, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi saya korupsi, kemudian hasil korupsinya itu dibagi-bagi dengan banyak orang, ketahuan KPK, ujungnya semua kena. Itu jangan sampai. Kalau ini negatif. Saya katakan apa yang dilakukan ini harus di dalam rangka positif, yaitu apa? Sejalan dengan dharma, sejalan dengan kebaikan dan kebenaran, tidak mengambil harta orang lain, tidak mengambil kedudukan orang lain secara tidak terhormat, tidak mengambil kebahagiaan orang lain secara tidak terhormat. Itulah cara kehidupan kita, menghormat kepada orang lain, menjaga kehormatan orang lain. Dengan bisa menjaga kehormatan orang lain, memberikan kehormatan kepada orang lain, otomatis kita menjadi manusia yang terhormat, layak untuk dijadikan kalyanamita, teman terpercaya untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita meninggal dunia, itulah warisan kita, legacy, warisan kita kepada masyarakat yang selalu dikenang. Saya masih mengenang si A itu orang yang baik, orang yang berbudi. Ya. Waktu kita mati pun, yang gotong pun masih banyak, yang mengantarkan pun masih banyak, yang mendoakan pun pasti lebih banyak. Demikianlah uraian dharma saya tentang menghormat orang lain atau pihak lain sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Pemirsa yang saya hormati, sebagai kesimpulan, janganlah kita mencari atau hanya menghormat kepada orang-orang yang baik, tetapi yang maha penting adalah jadikanlah diri kita menjadi sahabat yang terbaik dari banyak orang. Kehormatan yang kita miliki berasal daripada kehormatan yang bisa kita berikan kepada orang lain secara tulus dan ikhlas. Janganlah hanya kepada orang yang lebih tinggi dari kita, entah itu pangkatnya, kekayaannya atau kesuciannya atau pakaiannya, tetapi juga kepada semuanya, baik yang itu di atas kita pada Tuhan, juga yang di bawah kita atau makhluk-makhluk yang sedang menderita, yang perlu kita bantu. Penghormatan kepada kiri dan kanan, yaitu apa? Para saudara, para kerabat, para sahabat kita, ya. Dan hormat juga kepada anak-anak maupun cucu kita dengan welas asih, dengan sayang, secara berbeda-beda di dalam sembah raganya. Semoga dengan cara demikianlah maka kita bisa hidup secara damai, tentram, terhormat, dan bahagia bagi semuanya. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.